Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Senang sekali kembali berjumpa di program Edukasi Kesehatan Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotul. Selama kurang lebih 1 jam ke depan pemirsa, kita akan berdiskusi, berbincang dengan narasumber kita mengenai topik kesehatan, dan pemirsa di rumah nantinya dapat berkonsultasi langsung, bertanya langsung melalui line interaktif kami nantinya di 0451 452 414. Dan senang sekali pada malam hari ini kita sudah kedatangan Dr. Fenis Hairiadi SPJK VASCC yang merupakan Kepala KSM Jantung RSUD Undata. Juga pada malam hari ini berkesempatan hadir Dr. Gigi Heri Mulyadi MKes yang selaku Direktur RSUD Undata Palu. Selamat malam Bapak-Bapak dokter. Ya, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Salam sehat untuk kita semua. Dan pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai topik yaitu solusi penyakit jantung. Seperti apa kemudian solusi ataupun penanganan penyakit jantung bagi penderita penyakit jantung di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagi pemirsa di rumah mungkin ini sudah menjadi informasi yang umum bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di negara Republik Indonesia, dan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri merupakan provinsi tertinggi kelima angka pengidap penyakit jantung. Nah, seperti apa kemudian penanganan penyakit jantung di provinsi kita ini, dan ada informasi baru dan juga merupakan angin segar bagi penderita penyakit jantung di Provinsi Sulawesi Tengah, karena Rumah Sakit Umum Undata Palu akan membuka layanan pemasangan cincin. Nah, seperti apa kemudian kita langsung konfirmasi dengan Dr. Gigi Heri Mulyadi. Selamat malam Pak Dokter. Malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya mewakili manajemen Rumah Sakit Undata berterima kasih kepada TVRI karena di mana TVRI proaktif ingin memberi informasi kepada masyarakat terkait pelayanan yang akan dilaksanakan oleh tim Rumah Sakit Undata kolaborasi dengan Rumah Sakit Harapan Kita, yang mana difasilitasi diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, kita harus bersyukur karena Rumah Sakit Undata dalam hal ini diberi kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pelayanan yang selama ini belum pernah. Jadi insya Allah kami dari Rumah Sakit Undata diberi kesempatan di mana ini merupakan perjuangan dari Dr. Fenis dan kawan-kawan. Kemudian kami diminta memfasilitasi segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan untuk melancarkan program pelayanan yang di mana pelayanan ini bertujuan memberikan pemerataan pelayanan khususnya layanan jantung, yang mana layanan jantung ini sangat-sangat penting karena selama ini hanya terpusat di ibu kota, ya, kota-kota besar, sehingga Rumah Sakit Undata yang ditunjuk oleh kementerian lewat kerjasama dengan Harapan Kita yang beberapa bulan lalu sudah kerjasama ditandatangani langsung oleh Bapak Gubernur, karena Bapak Gubernur Sulawesi Tengah sangat mengapresiasi kerjasama ini. Karena apa? Dengan demikian kita diberi kesempatan, masyarakat Sulawesi Tengah khususnya diberi kesempatan untuk mendapat pelayanan di Rumah Sakit Undata. Baik, artinya ada peningkatan pelayanan medis yang sebelumnya mungkin belum ada begitu ya Pak Dokter ya. Akhirnya setelah penantian mungkin beberapa tahun cukup lama, hingga akhirnya prosesnya pada bulan ini ya Pak Dokter ya, rencananya. Jadi kami sudah cek tadi dengan Dr. Fenis, dengan Wadir Pelayanan, itu persiapan sudah hampir 90%. Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi tim yang dari Harapan Kita itu, insya Allah mungkin kalau tidak salah tanggal 16 ya datang ya? 17. Tanggal 17 ya, tanggal 17. Dan insya Allah mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Amin. Kegiatan ini sangat-sangat penting karena ini merupakan perdana Betul. rumah sakit kita, sehingga harapan saya seluruh keluarga besar Rumah Sakit Undata benar-benar mempersiapkan diri, kemudian masyarakat juga mohon doanya agar supaya kegiatan perdana ini, pelaksanaan pelayanan operasi jantung pemasangan ring ya, cincin itu berjalan lancar ya. Karena dengan hadirnya pelayanan ini tentu yang diuntungkan adalah masyarakat khususnya Sulawesi Tengah. Betul sekali, Pak Karena Dokter. apa? Dengan hadirnya pelayanan ini tentu membuat lebih mudah ya. Kita Rumah Sakit Undata sudah melakukan persiapan-persiapan. Alat kami sama di Jakarta ya, sangat canggih ya. Hanya memang kami jujur bahwa izin pelaksanaan kami baru sebulan ini hadir, alat tersebut bisa digunakan ya. Oke, artinya mulai dari bulan ini sampai waktu selanjutnya akan seterusnya sudah bisa melayani ya, Dokter ya. Saya mengapresiasi kerja teman sejawat saya, Dr. Fenis dan kawan-kawan ini yang memang memotori hadirnya pelayanan jantung ini. Kemudian disupport oleh harapan kita sebagai pusat rujukan jantung di Indonesia. Kemudian Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi dengan memberikan beberapa fasilitas, sehingga untuk kegiatan perdana ini saya berterima kasih ya, dan Bapak Gubernur, saya sudah laporkan kepada Bapak Gubernur dan beliau juga mengapresiasi, berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan harapan kita yang betul-betul memberikan dukungan penuh pelaksanaan kegiatan pelayanan jantung ini. Nanti secara teknisnya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Dr. Fenis. Ya, ini dokter andalan kami di Rumah Sakit Undata. Baik, senang sekali juga Dr. Fenis sudah hadir. Tadi sudah disebutkan Dr. Heri bagaimana perjalanan kemudian akhirnya di bulan ini provinsi kita akan secara perdana menggelar atau memberikan layanan pemasangan cincin atau percutaneous coronary intervention, begitu ya Pak Dokter ya, kalau saya tidak salah sebut. Bagaimana kemudian awalnya sampai bekerja sama dengan harapan kita, kemudian mendapat apresiasi yang begitu luar biasa dari gubernur kita, dan seperti apa sebenarnya dampaknya juga harapan bagi pengidap-pengidap penyakit jantung koroner di Provinsi Sulawesi Tengah ini, Pak Dokter. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI di rumah. Saya jelaskan sedikit ya sejarahnya bahwa itu dimulai dari tahun 2018, di mana sesaat setelah gempa. Sesaat setelah gempa, Kementerian Kesehatan sebagai wakil dari pemerintah itu melakukan gerak cepat pemulihan, termasuk pemulihan kesehatan. Nah, di situ kemudian Undata alhamdulillah mendapat bantuan alat ya. Alat ini nilainya luar biasa ya. Sangat mahal dan kurang etis saya sebut berapa. Oke, artinya sejak 2018 sudah dibantu untuk alat. Dibantu untuk alat, kemudian pemasangannya sendiri itu akhir tahun 2019, masuk 2020. Saya sangat mengapresiasi kerja cepat dari jajaran direksi yang kira-kira baru dilantik itu 2022 awal ya, Maret, tapi bergerak begitu cepat sehingga perizinan cath lab itu keluar bulan ini. Itu luar biasa sebenarnya ya. Kenapa saya katakan ini luar biasa? Karena kalau kita kembali lagi ke awal ya, di mana penyakit jantung ini sebenarnya kita ini berbicara dunia, bukan berbicara lagi di Kota Palu. Baik. Di dunia ini serangan jantung ya untuk usia kurang dari 70 tahun itu 1 dari 5 orang. 1 dari 5 orang meninggal karena jantung. Berarti kalau kita rata-ratakan itu sekitar 20%. 20%. Saya berbicara sekarang penduduk Kota Palu. Penduduk Kota Palu ini sensus kalau tidak salah 379.000. Betul. Untuk tahun 2020. Berarti kalau 20% itu sekitar 7.000 lebih.
Kalau kita bagi 365 hari berarti sekitar 20 orang per hari. Kalau saya ambil 10%-nya saja dari jumlah itu. 10%-nya berarti 10% dari 20% itu. Betul. Berarti kan lebih sedikit lagi, 2% berarti ya. Berarti setiap hari di Kota Palu yang serangan jantung 20 orang. Kurang lebih. Saat ini Undata merawat sekitar 6 orang, Dok, serangan jantung. Minggu kemarin itu meninggal 1 orang, juga karena serangan jantung. Yang 6 orang ini sementara dipersiapkan untuk dilakukan tindakan kateterisasi, itu pada tanggal 18. Jadi diharapkan dengan adanya layanan kateterisasi, aturannya itu 90 menit. Oke. Sejak serangan itu sudah harus dipasang. Nah, kita kan di sini tidak punya. Iya. Karena tidak punya, angka kematiannya tinggi. Makanya benar tadi apa yang disampaikan bahwa untuk Sulawesi Tengah itu 5 daerah terburuk dalam penanganan penyakit kardiovaskuler. Jadi ini data secara nasional, itu Riskesdas tahun 2018. Makanya memang saya sangat mengapresiasi kerja dari direksi yang berhasil menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini bukan hanya seremonial belaka. Betul. Tapi kemudian akan berlanjut terus menerus sehingga diharapkan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya dan Kota Palu pada khususnya itu bisa tertangani dengan baik. Makasih. Baik Pak Dokter, 6 orang pasien yang insya Allah akan dilakukan tindakan pada tanggal 18 November begitu ya. Dan juga tadi sudah Pak Dokter sebutkan bahwa ini adalah harapan besar bagi Rumah Sakit Undata khususnya. Nah, tapi Pak Dokter, bagaimana kemudian untuk pelayanan Rumah Sakit Umum Undata Palu? Artinya sudah punya alat, sudah siap memberikan layanan, artinya sudah siap menerima pasien lebih banyak lagi Pak Dokter. Bagaimana dengan angka ketersediaan misalnya kamar begitu di Rumah Sakit Undata? Apakah memang sudah siap untuk menerima pasien-pasien penyakit jantung yang mungkin berasal dari kabupaten-kabupaten lain di Kota Palu, karena ini menjadi rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah? Ya, baik, terima kasih. Kami dari jajaran manajemen ya, direksi dan seluruh perangkat, seluruh keluarga besar, karena ini momen penting. Jadi bukan hanya jantung, tetapi ini kebanggaan seluruh masyarakat, Betul. kebanggaan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Undata karena mampu menyelenggarakan insya Allah, dan dukungan dari kementerian ya. Dan apalagi harapan kita bukan kami yang betul-betul Rumah Sakit harapan kita ini ngotot. Jangan lengah, harus cepat. Harus cepat ya Pak Bahkan Dokter. kami rencanakan, rencananya itu 2023 awalnya. Tetapi alhamdulillah atas dukungan dan bantuan dan solidnya mengurus perizinan, ya dengan keluarnya perizinan langsung diminta untuk segera direalisasikan pelayanan ini. Karena apa? Pertimbangan-pertimbangan sehingga harus cepat, yaitu dijelaskan tadi Dr. Fenis bahwa angka kematian sangat tinggi. Betul. Kemudian kalau pasien datang tidak bisa berbuat apa-apa, ya hanya ya seperti itu. Jadi mohon maaf, tetapi dalam kondisi sekarang ini kami dengan segala keterbatasan juga ya, kami harus akui sejak gempa kemudian COVID memang banyak kekurangan-kekurangan. Yang kekurangan inilah yang terus kami benahi agar supaya program pemerintah kemudian kerjasama yang kita jalin dengan Rumah Sakit Harapan kita itu kita harus realisasikan. Betul. Karena support dari Bapak Gubernur, jangan main-main, benar-benar kerjasama ini harus ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bulan ini tidak ada masalah hasil pemeriksaan tadi karena kita cek terus. Kemudian tim kami juga, kalau tidak salah masih di Jakarta ya Dok ya? Sudah balik ya, barusan kemarin ada refreshing persiapan yang akan mengikuti tanggal 18 ya, ini. Itu jadi alhamdulillah seluruh aktivitas persiapan itu kami sudah betul-betul insya Allah tindak lanjuti, mudah-mudahan
hal-hal yang masih ada kekurangan-kekurangan bisa kami selesaikan sebelum hari H. Baik, artinya persiapan insya Allah sudah hampir 100% begitu ya Pak Dokter. Dan tentunya Rumah Sakit Undata selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan paling optimal bagi pasien-pasien rujukan dari kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, dari kabupaten mana saja tentunya ya. Dan Dokter Fenis, tadi sudah disebutkan oleh Dokter Heri kalau dulu-dulu mungkin penanganan pasien pengidap penyakit jantung di Rumah Sakit Undata itu ya belum seperti sekarang begitu ya Pak Dokter. Apakah memang dulu itu hanya selalu diberikan rujukan atau seperti apa penanganannya sebelum pada hari ini kita sampai di penyediaan pelayanan pemasangan cincin? Iya. Baik, terima kasih. Saya jelaskan sedikit bahwa serangan jantung itu kan sumbatan, ya, sumbatan pada pembuluh darah koroner. Yang namanya sumbatan baru ada dua cara membuat sumbatan itu jadi terbuka. Itu yang pertama itu dengan tindakan intervensi. Ditembus sumbatannya pakai kawat, ya. Setelah itu ada di balon, baru dipasang ring. Itu yang masyarakat tahu atau cincin. Itu yang pertama. Yang kedua itu dengan obat. Jadi kita menyuntikkan suatu obat. Obat itu berusaha meluruhkan gumpalan darah itu. Kemudian diharapkan alirannya kembali lancar. Bedanya apa? Bedanya kalau kita pakai obat berarti sumbatannya tetap ada. Cuman alirannya yang tadinya tersumbat total mampet, kita harapkan ketika dikasih obat itu aliran darah sudah bisa lewat dengan kondisi minimal. Ya, jadi kalau mau dibandingkan pakai obat atau cincin, ya tentunya yang terbaik pakai cincin. Nah, itu menurunkan angka kematian. Kalau pakai obat bisa, tetapi angka kesakitan itu lebih tinggi. Angka kejadian yang namanya gagal jantung. Jadi kalau dia sumbatannya itu lama baru terbuka, ketika dia terbuka alirannya cuma sedikit, lama-lama otot jantung itu banyak yang rusak. Nah, terjadilah yang namanya gagal jantung. Gagal jantung biayanya makin besar lagi. Betul. Biaya gagal jantung sebulan kalau tidak salah untuk setiap masyarakat itu kurang lebih 2 juta per orang. Jadi bayangkan kalau di Kota Palu setiap hari 20 orang serangan jantung. Betul. Kali 2 juta berarti 120 juta per hari. Lumayan ya Pak per Dokter. bulan. Kalau setahun berapa? Nah, ini memang kalau kita berbicara dampaknya kemana-mana. Betul ya, termasuk ke ekonomi. Betul. Jadi sangat diuntungkan lah. Tapi tadi Pak Dr. Fenis sempat menyebutkan biaya. Nah, untuk pemasangan cincin sendiri di Rumah Sakit Undata, apakah itu ditanggung BPJS atau seperti apa Pak Dokter? Dokter Heri mungkin. Jadi, Dokter Heri. Terima kasih untuk pemirsa bahwa khusus untuk program nanti tanggal 17, 18, 19 ini, alhamdulillah kita masih difasilitasi, dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Karena BPJS belum bisa menanggung, ya. Kan tetapi alhamdulillah atas upaya Dr. Fenis, beliau langsung menghadap ke BPJS Pusat, ya. Alhamdulillah ada titik terang. Jadi masyarakat Sulawesi Tengah perlu bersyukur, insya Allah BPJS akan membantu terkait pembiayaan pelayanan jantung ini untuk kelanjutannya. Jadi untuk perdana ini kita masih dibantu oleh kementerian yang difasilitasi oleh harapan kita. Jadi harapan kita ini kami sangat bersyukur karena rumah sakit besar ini benar-benar memperhatikan upaya pemerataan. Jadi ini otaknya harapan kita inilah yang diinformasikan kepada Kementerian Kesehatan agar supaya jangan hanya harapan kita. Betul. Jangan rumah sakit di kota-kota besar, tetapi beberapa daerah harus diberi kesempatan. Betul. Agar supaya pemerataan pelayanan bisa jalan. Nah, alhamdulillah Sulawesi Tengah dalam saat ini diberi kepercayaan dengan adanya yang sudah dijelaskan tadi
kita sudah memiliki alat. Kemudian persoalan tempat, persoalan ruangan, alhamdulillah, mungkin kalau di Sulawesi Tengah kalau khusus untuk ruang pasca tindakan nanti kita sudah siap dan sangat-sangat representatif. Jadi Rumah Sakit Undata itu khusus untuk ruangan jantung memang sangat-sangat spesial ya, karena memang ini salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Undata. Jadi kenapa layanan unggulan ini? Karena diberi kepercayaan oleh Kementerian Kesehatan sebagai pusat rujukan jantung nanti di Sulawesi Tengah. Jadi kami nanti kebetulan rumah sakit ini kemarin kita sudah dapat penghargaan juga sebagai siswa terbaik ya. Kemudian mungkin saya informasikan di sini, Rumah Sakit Undata kemarin mendapat kesempatan juara 3 nasional sebagai rumah sakit berkomitmen dalam pelayanan BPJS. Kami dapat penghargaan, kemudian dapat hadiah dan sebagainya. Ini merupakan kebanggaan dari Sulawesi Tengah karena satu-satunya untuk pertama kalinya dalam sejarah dari Sulawesi Tengah ada yang mendapatkan posisi 3 besar. Dan itu merupakan kerja keras dan bimbingan dari Bapak Gubernur ya, yang selalu mensupport untuk jangan main-main dalam pelayanan. Walaupun kami ketahui bahwa di Rumah Sakit Undata itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Jadi kami mohon maaf jika dalam hal ini proses pelayanan ini masih banyak hambatan-hambatan, kekurangan-kekurangan. Karena apa? Memang kami masih banyak terbatas. ICU kami hanya 6. Jadi kalau ada rujukan, nanti kalau ada tempat tidur, ada frey 1 baru bisa kita terima. Jadi bukan kami menolak, tetapi kami minta untuk dialihkan segera ke rumah sakit lain. Jadi bukan menolak. Jadi sering ada informasi ditolak, bukan ditolak. Karena pasien di ICU ini tidak mungkin dikeluarkan. Ya, tidak mungkin dikeluarkan. Tetapi kalau misalnya ada di tempat lain, segera dialihkan ke rumah sakit lain, gitu. Baik, artinya dalam keterbatasan itu sebaik mungkin Rumah Sakit Undata selalu memberikan pelayanan kembali lagi yang paling optimal. Nah, seperti apa kemudian pencegahan penyakit jantung? Tentunya pemirsa di rumah sudah bertanya-tanya, penyakit jantung dengan tingkat kematian tertinggi di Indonesia. Lalu seperti apa pola hidup yang baik agar terhindar dari penyakit jantung? Kita akan bahas, namun usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Solusi Menuju Sehat dan kita masih bersama Dr. Fenis dan juga Dr. Heri di sini membahas tentang solusi penyakit jantung. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana Rumah Sakit Undata, alhamdulillah di titik ini, di bulan ini, khususnya di tanggal 17 sampai tanggal 19 November akan membuka layanan pemasangan cincin untuk pertama kalinya di Provinsi Sulawesi Tengah, dan tentunya ini menjadi kabar gembira bagi seluruh pengidap penyakit jantung di provinsi ini, dan ini adalah upaya pemerataan penanganan penyakit jantung dengan bekerja sama Rumah Sakit Harapan Kita dan juga disupport sepenuhnya oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian penyakit jantung ini merupakan penyakit dengan penyebab kematian tertinggi di Indonesia ya, Dr. Fenis dan juga Dr. Heri. Nah, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu dan juga ingin bertanya, silakan jika memiliki pertanyaan masuk di line interaktif kami di 0451 452 414. Anda berkesempatan untuk berkonsultasi langsung mengenai penyakit jantung dengan Dr. Fenis. Mengenai penyakit jantung Dr. Fenis, tadi sudah disebutkan kalau ini adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sebenarnya apa? Apakah pola hidup kita yang terlalu apa saja yang menyebabkan penyakit ini kemudian ada? Lalu apakah memang ada pelayanan rumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan yang memang belum memadai di provinsi kita, Dr. Fenis? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner ya, kita berbicara koroner sekarang, itu ada 5 faktor utama. Jadi faktor ini ada 2 ya, faktor mayor dengan minor. Mayor ini ada 5. Nomor 1 itu rokok, nomor 2 tekanan darah tinggi, nomor 3 itu diabetes, nomor 4 itu kolesterol tinggi, dan nomor 5 itu turunan. Jadi orang tuanya
juga pengidap penyakit jantung koroner. Ya, ini yang 5 mayor. Yang minor itu usia, ya, usia tentunya usia tua ya, lansia. Kemudian yang kedua itu laki-laki lebih banyak dari perempuan, obesitas, kemudian gaya hidup. Ya, saya sedikit menyoroti gaya hidup orang Palu ya. Mohon maaf pemirsa yang ada di rumah ini supaya bisa menjadi perhatian kita. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Gubernur, khususnya di kantor-kantor pemerintahan yang ada di Kota Palu. Itu ruangan tertutup, ruangan ber-AC, itu semuanya merokok. Wah. Jadi bukan berbicara semua merokok, satu saja yang merokok, maka semua yang ada dalam ruangan itu perokok. Perokok, oke. Ya, itu namanya perokok pasif. Nah, kalau kita berbicara asap rokok, ini kan asap rokok itu ada kurang lebih 4.000 zat yang berbahaya yang terkandung di dalamnya. Nah, ketika seseorang merokok, kemudian dia menghirup udaranya, setelah itu dia mengeluarkan ke udara sekitar, maka akumulasi asap rokok dengan udara sekitar itu kadarnya meningkat. Nah, kadarnya meningkat beberapa kali lipat, sehingga orang yang di sekitar perokok itu akan menghirup setara, kalau si perokok menghisap 1 batang, setara dia menghisap 3 batang, kurang lebih. Wah. Ya. Nah, jeleknya lagi perokok ini, kalau dia merokok di ruangan tertutup, berarti dia kan akan menghirup kembali udara itu. Iya. Berarti dia menghirup 1 batang kurang lebih, tambah 3, jadi dia 4, perokok pasif 3. Waduh. Jadi kalaupun misalnya mau merokok, ya silahkan merokok di luar. Iya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau mau merokok, silahkan merokok yang atapnya biru. Atapnya biru artinya apa? Langit. Silahkan, tidak ada masalah. Berarti si perokok ini hanya mendapatkan 1 dampak. Yang 3 kan terbang ke udara. Karena sifat asap itu dia akan naik ke atas. Nah, itu kita baru berbicara 1, rokok. Apalagi pola hidup di Kota Palu, ketika seseorang merokok, tekanan darah itu akan naik. Kira-kira 10-20 mm air raksa di atas nilai normal. Misalnya, sebelum merokok itu tensinya 120. Maka setelah dia merokok 1 batang, tensi naik 140. Kalau tensi 140, kita berbicara sekarang prediksi angka kesakitan. Itu prediksi 5-10 tahun ke depan, maka angka kejadian kardiovaskuler, penyakit jantung koroner, 10 tahun ke depan, itu meningkat sekitar 30%. Jadi contoh begini, orang mengatakan, saya ini tidak penyakit jantung koroner, kok 10 tahun kemudian saya bisa kena? Iya, karena selama 10 tahun ini, dia melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan dia mengambil sendiri masalah itu. Karena kan dari 5 faktor mayor hanya 1 yang tidak bisa kita apa-apakan, turunan. Yang 4 ini kan kita sendiri yang bikin. Rokok, kalau tekanan darah tinggi, gula tinggi, kolesterol. Nah, 4 ini. Mohon maaf, saya bukan saya antipati sama mohon maaf ya, saya tidak warung kopi. Warung kopi kan di situ semua mengepul asap rokok. Semua merokok, semua minum kopi, semua makan nasi kuning, kan di situ ada semua. Jadi beli 1 dapat 4 kalau di warung kopi. Beli 1 berarti kita beli rokok, tapi dapatnya tekanan darah naik, kolesterol naik, gula darah naik. Wow. Sama asap rokok, kira-kira gitu. Wow, artinya... Adik saya pun peserta warung kopi. Saya ke warung kopi juga, tapi hanya beli nasi kuning itu minggu pagi saja. Kalau Pak Dr. Heri, ke warung kopi juga? Saya termasuk pengagum warung kopi. Jadi begini, itu warung kopi, ya tapi ini kan mengedukasi ya. Betul. Jadi kita harus, beliau menjelaskan keilmuan beliau. Tidak boleh, karena misalnya saya kan hobi ya di warung kopi, tapi saya tidak merokok. Saya pernah merokok, berhenti 2011. Kemudian saya ingin jelaskan sedikit bahwa di Rumah Sakit Undata juga, insya Allah tanggal 18, kalau tidak salah ya, tidak ada halangan, itu juga perdana pelayanan kemoterapi.
Oke. Jadi kita selain jantung, alhamdulillah kemarin kebetulan juga sudah ada izin. Itu Undata insya Allah siap tanggal 18 November 2022 ini launching juga pelayanan kemoterapi. Jadi untuk akhir tahun ini memang kita bersyukur sekali atas kerja keras seluruh teman-teman dokter, perawat, dan keluarga besar rumah sakit lah ya, dalam hal ini meningkatkan pelayanan. Walaupun kami tahu bahwa masih banyak kekurangan, tetapi kami gas full bagaimana supaya pelayanan ini bisa jalan dengan baik. Ada perubahan lah yang kami rasakan. Teman-teman juga benar-benar semangatnya mungkin karena down COVID, betul. Ini tancap gas ya. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh teman-teman di Undata. Ini merupakan buah hasil dari motivasi kerja bahwa kita harus berusaha berubah menjadi, karena saya slogannya itu Undata baru ya. Dari itu dari masukan dari teman-teman senior rumah sakit bahwa kita harus melangkah lebih maju menuju Undata baru. Undata baru. Jadi gitu. Oke, artinya ada 2 layanan baru yang akan di-launching di tanggal 18 November nanti ya Pak Dokter ya. Kemoterapi untuk pengidap penyakit kanker dan juga pemasangan cincin bagi pengidap penyakit jantung. Nah, mungkin harapannya nanti di tahun-tahun ke depan akan ada fasilitas atau launching baru lagi nih Pak Dokter ya. Tentunya dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan, apa harapan yang akan dibuka begitu untuk pelayanan medis? Ya, jadi memang kemarin kami kerjasama 3 rumah sakit besar di Jakarta, Jantung Harapan Kita, kemudian Darmais, kemudian Pusat Otak Nasional. Kemudian memang saat ini pemerintah pusat fokus pada 3 menu ini, 3 layanan ini karena apa? Hasil evaluasi ya, bahwa tingkat kematian di 3 ini merupakan 3 angka tertinggi, sehingga program pemerintah memfokuskan 3 ini. Bukan berarti penyakit lain tidak ya, tetapi tentu skala prioritas yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dengan melihat evaluasi ya, seperti jantung yang nomor 1. Betul. Nah, tapi kita bersyukur karena yang rumah sakit besar ini sangat ikhlas membantu rumah sakit daerah. Ini jadi Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Darmais, kemudian Pusat Otak Nasional, ini ketiganya kita sudah kerjasama dan langsung ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur meminta jangan hanya seremonial, tapi betul-betul ditindaklanjuti kegiatan pelayanan sebagaimana penandatanganan itu. Betul, kalau kata Dokter Heri tadi harus digaspol begitu ya Pak Dokter ya. Nah, pemirsa, kembali lagi ke pembahasan kita mengenai penyakit jantung tadi yang sudah disebutkan Dokter Fenis. Ada 5 faktor mayor atau penyebab utama dan salah satunya yaitu rokok ya Pak Dokter, yang mungkin bagi kita ini cukup abai. Mungkin sering kita lihat di tempat-tempat umum, anak-anak kecil, orang tuanya, ayahnya itu merokok dengan sambil menggendong anak. Itu kan hal yang sepantasnya tidak dilakukan oleh masyarakat kita, namun itu sudah semacam menjadi hal yang lumrah. Nah, bagaimana itu Pak Dokter? Apakah ada hal-hal pencegahan yang bisa kita lakukan? Ya, saya bercerita sedikit. Waktu saya pendidikan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu tahun 2006. Ketika itu saya jadi dokter jaga di UGD. Jadi ada seorang ibu usia sekitar 60 tahun masuk dengan serangan jantung. Dia sudah menikah itu sudah sekitar 35 tahun lebih. Waktu itu yang nganter suaminya. Suaminya ngomong begini sama saya. Saya waktu itu dokter jaga. Dia bilang, dokter mengatakan rokok menyebabkan serangan jantung. Buktinya saya perokok, saya tidak serangan jantung. Istri saya yang serangan jantung. Waduh. Itu yang beliau katakan. Saya tanya, Bapak menikah sudah berapa lama? Dia bilang lebih dari 35 tahun. Selama 35 tahun itu Bapak merokok di mana? Dia bilang semua di rumah, mau di kamar, di mana. Saya bilang,
bapak yang bikin, istri bapak serangan jantung. Loh kok begitu katanya? Iya. Iya, karena saya bilang itu penjelasannya seperti tadi, bahwa seorang perokok pasif itu memiliki dampak 2-3 kali lebih besar ketimbang perokok aktif. Jadi secara bertahap si ibu ini pembuluh darahnya itu mengalami yang namanya perlemakan. Nah, saya sedikit mohon maaf, saya sedikit berbicara ilmiah sedikit. Pembuluh darah ini di dalam struktur dindingnya itu ya banyak faktor yang berperan. Ada yaitu yang namanya asam lemak jenuh, ya, asam lemak jenuh. Ketika asam lemak jenuh banyak, ditambah dengan radikal bebas banyak, radikal bebas ini satu molekul yang kehilangan satu buah elektron. Nah, ketika ada asap rokok masuk, maka molekul ini menjadi tidak stabil dan kadarnya meningkat berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat. Ibaratnya begini, mudahnya adalah setiap rumah tangga menghasilkan sampah. Betul. Ya, sampah rumah tangga itu yang bisa diangkut oleh mobil truk dinas kebersihan itu kurang lebih 4%. Jadi kurang lebih 1 atau 2 kantong besar kita taruh depan rumah, kemudian mobil truk ini angkut. Nah sekarang bagaimana kalau kita menghasilkan sampah 1 truk kemudian kita taruh depan rumah? Pertanyaannya adalah, mau enggak mobil truk ini angkut? Di mana tetangga duluan kita Pak Dokter kalau begitu? Mau kalau kita membayar lebih. Betul. Nah, karena kan aturannya cuman 1 kantong ini. Iya. Nah jadi kalau orang merokok sama dengan menghasilkan sampah kira-kira 1 truk setiap hari. Kalau kita menganalogikan ke sampah rumah tangga. Sampah ideal maksimal 4%, tetapi ketika kita merokok maka sampah yang dihasilkan berkali-kali lipat lebih banyak. Nah itulah yang menyebabkan, tapi berapa lama proses ini? Puluhan tahun. Berpuluh-puluh tahun. Iya, bukan 1-2 tahun. Oke. Jadi seseorang yang ketika dia masih bekerja, itu sehat. Kok setelah dia pensiun, kenapa berserangan jantung? Nah, kambing hitamnya lagi post power syndrome. Nah, yaitu cuma 1 faktor pemicu. Tapi sebenarnya itu sudah menumpuk penyakit selama puluhan tahun itu, nanti timbul pada saat pensiun usia 60. Di masa tua baru terasa ya Iya. Pak Dokter ya. Muda kita istilahnya mengeksploitasi diri Iya, begitu ya. kira-kira Mungkin begitu. kerja dari pagi sampai sore, Iya. ditambah lagi pola hidup seperti itu. Nah tapi untuk pengidap penyakit jantung begitu Dokter, apa yang biasanya menjadi cara agar penyakit ini tidak begitu terlalu terasa di tubuh pengidap penyakit jantung ini? Tentunya kalau orang sudah divonis penyakit jantung, kontrol rutin. Oke. Kontrol rutin sekarang ini oleh BPJS itu sudah dibagi 2 ya di FKTP. Yang tingkat pertama seperti dokter keluarga atau puskesmas, sama rumah sakit. Biasanya rumah sakit itu menangani ketidakstabilannya. Ketika dia sudah stabil, maka kita akan kembalikan ke FKTP. Dan ini wajib kontrol rutin. Jadi mohon maaf, masyarakat yang mengatakan terlalu banyak minum obat itu ginjal rusak, saya terbalik. Tidak minum obat, ginjal rusak. Oke. Ya, jadi orang yang sudah divonis penyakit jantung itu seumur hidup minum obat. Harus minum obat. Wajib ya? seumur hidup. Tidak minum obat, salah satunya gagal ginjal. Nah, kira-kira Justru begitu. mitosnya yang beredar itu ya Pak Dokter ya, terbalik lagi terlalu Mitos banyak. atau fakta. Nah, mitos kalau dikatakan minum obat banyak, ginjal rusak. Waduh, nah ini sepertinya mitos-mitos yang banyak berseliweran ini yang harus dipatahkan begitu ya dengan edukasi-edukasi tentunya oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah bagaimana ini Dokter Heri untuk Rumah Sakit Undata sendiri, apakah ada program-program yang ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Undata dalam rangka memberikan edukasi ke warga di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, ataupun mungkin melalui program-program pelayanan medis yang ada di Rumah Sakit Undata? Ya, baik. Rumah Sakit Undata kan selain rumah sakit pelayanan juga sebagai rumah sakit pendidikan. Betul. Jadi biasanya ada kegiatan-kegiatan edukasi itu dilakukan oleh mahasiswa kedokteran. Ya, mahasiswa kedokteran. Ya, kalau tidak salah saya 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, Dr. Fenis paling sering minta maaf.
paling sering memberi edukasi di depan pasien sebelum masuk. Itu. Kalau tidak salah ya, Dok ya. Jadi kalau tidak sekarang kayaknya karena terlalu padat. Nah, ini sudah saya lihat, saya tahu ya? persis, saya ingat persis waktu saya masih dokter fungsional, beliau dengan beberapa mahasiswa kedokteran OAS itu memberi edukasi setiap saat kepada pasien-pasien bahwa resiko-resiko yang dialami. Program yang kami khususnya untuk di rumah sakit, kami juga sangat melarang ya. Ada kegiatan merokok di lingkungan rumah sakit karena memang sudah ada peraturannya ya. Betul. Terkait untuk lebih mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan, sering keluarga pasien kan yang biasa bandel ya, di luar Di itu koridor begitu ya Pak jadi Dokter? sering satpam itu berdebat. Jadi harapan saya kepada masyarakat bahwa silakan saja merokok, tetapi ada tempat-tempat tertentu. Karena apa? Di rumah sakit itu merupakan tempat orang lagi berobat. Ya. Betul. Di mana orang lagi berobat, datang lagi pembawa, ini yang menimbulkan resiko-resiko, mempercepat bermasalahnya pasien-pasien tersebut. Bukannya sembuh, tetapi malah lebih parah lagi. Atau malah jadi penyakit baru lagi ya. Sehingga kepada keluarga pasien atau termasuk pasien sendiri. Saya pernah dapat pasien juga curi-curi merokok. Allah. Ini pasiennya Dr. Fenis juga itu. Saya pas dapat, jangan. Bayangkan sudah masuk di rumah sakit Undata itu dalam posisi sebagai pasien jantung. Iya. Rokoknya di Samsu lagi. Jadi tolonglah, artinya walaupun minum obat banyak kemudian sudah dilayani oleh dokter, tetapi kalau pasien tersebut tidak dari dalam melawan kemauan itu sulit juga. Sulit juga ya. Walaupun dokter-dokter di rumah sakit Undata ini adalah spesialis-spesialis terbaik, tapi kalau pasiennya pun istilahnya tidak ingin melawan begitu ya, kebiasaan yang sudah mendarah daging udah dari dulu nih, ini terkait rokok ini ya. Nah, namun Dokter Fenis, untuk pencegahan sendiri nih, bagi kami yang masih muda-muda begitu ya, selain menghindari rokok atau sebisa mungkin tidak merokok bagi perokok aktif, dan juga menghindari rokok, tidak berada di ruangan ber-AC yang penuh dengan asap rokok bagi perokok pasif, apa biasanya yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya atau timbulnya gejala-gejala penyakit jantung ini? Untuk orang muda, sebaiknya yang harus dilakukan itu hindari makanan junk food. Ya, saya tidak perlu sebutkan ya. Makanan-makanan siap saji itu adalah junk food, ya, makanan sampah. Waktu saya pendidikan, saya melakukan penelitian, itu bagian dari penelitian Prof. Dede waktu itu. Ternyata tingkat angka kolesterol pada kaum pekerja usia middle age ya, sekitar 20-30-an itu, di Jakarta angka kolesterolnya tinggi semua. Wow. Saya tidak jauh-jauh, saya coba ke rumah. Karena kebetulan di rumah ada alat ngukur sendiri yang lewat tangan. Itu orang yang di rumah, usia yang jaga anak saya, usia 20-an, kolesterolnya 250, 260. Wow. Ya, ini ternyata bahwa masalah ini kita dapat sejak usia muda. Betul. Karena kita dapat sejak usia muda, maka sebaiknya hindarilah junk food. Banyak sekarang yang melakukan workout seperti tiap hari Sabtu atau Minggu di wali kota itu jalan. Nah, itu bagus itu. Olahraga pagi ya, Dokter ya? Jadi olahraga pagi itu untuk membakar kalori, hindari asap rokok, sama hindari junk food. Hindari junk food. Apakah harus selalu makan yang penuh serat begitu, Dokter? Makan buah-buahan? Ya, lebih baik. Nasi begitu, atau harus diubah pola makannya? Komposisinya tentunya kalau seseorang yang punya faktor resiko, kalau kita berbicara sekarang nasi ya, itu sumber karbohidrat. Kalau orang punya faktor risiko, misalnya orang tuanya penderita diabetes, ya tentunya nasinya dikurangi.
Baik. Biasanya kan itu 631 ya, 60% nasi, kemudian lauk sama sayur ya, sayur dan itu harus diubah, nasinya turun di bawah 50%. Oke. Ya, kalau bisa malam setengah dosis, setengah porsi. Setengah porsi saja untuk Nasinya makan ya. setengah porsi. Oke. Perbanyak sayur. Berbanyak sayur. berbanyak Ini kayaknya yang sayur. sulit bagi kita Ya, nih. kira-kira begitu. Harus banyak makan sayur nih. Uta dada. Uta dada ya Pak Dokter ya. Nah, tapi selain tadi pola hidup ya, memang kayaknya kita harus berbenah ya, banyak Ya. berbenah. Namun juga diperlukan kesadaran begitu atas seluruh masyarakat kita. Banyak sekali yang kembali lagi tadi permasalahan rokok ya Pak Dokter, yang ternyata hal yang cukup sering kita abaikan, Ya. namun ternyata merupakan faktor mayor atau faktor utama penyebab penyakit jantung di sini. Nah, apa kemudian yang menjadi harapan bagi Rumah Sakit Undata memerangi penyakit jantung ini, Pak Dokter Heri? Silakan. Ya, baik. Terima kasih pemirsa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh rumah sakit adalah berharap kepada seluruh keluarga besar sebagai corong pembaharu dalam memberikan edukasi, memberikan pelayanan, karena dengan memberikan pelayanan sekaligus memberikan edukasi kepada pasien-pasien, keluarga pasien juga, itu merupakan upaya kami dari manajemen kepada agar supaya tindakan-tindakan itu memiliki nilai plus. Betul. Ya, jadi jika ada pasien masuk, keluarga pasien masuk, ya tentu selain kita memberikan pelayanan dengan senyum, ya insya Allah juga memberikan edukasi. Nah, tetapi edukasi harus melalui contoh-contoh yang baik, ya contoh yang baik. Kita harus pahami bahwa memang untuk merubah ya, merubah pola pikir, merubah mindset itu tidak mudah. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Harus tetap semangat melakukan langkah-langkah, saling mengingatkan, ya, agar supaya Rumah Sakit Undata ini yang merupakan rumah sakit provinsi sebagai rumah sakit yang mampu memberikan harapan-harapan kepada masyarakat, di mana harapan itu adalah adanya pelayanan yang baik. Ya. Saya juga atas nama keluarga besar rumah sakit memohon maaf, memang pada kesempatan ini kami masih banyak kekurangan, ya. Kami akui itu, tetapi percayalah dalam kurun waktu saya dengan direksi baru, semua baru, dan seluruh perangkat-perangkat ini ingin benar-benar maksimal melakukan langkah-langkah perbaikan di rumah sakit, insya Allah. Baik, tentunya. Dan juga Dr. Fenis, di penghujung acara ini mungkin boleh disampaikan pesan begitu kepada seluruh pemirsa di rumah agar selalu menjaga pola hidup kesehatan, ataupun bagaimana kemudian kita dapat terhindar dari penyakit jantung ini. Silakan. Ya, terima kasih pada seluruh masyarakat Kota Palu pada khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Saya menyampaikan bahwa marilah kita sayangi jantung kita, karena kalau kita menyayangi jantung kita, insya Allah kita bisa hidup sehat. Ya, kenapa? Karena jantung organ vital. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama tentunya dengan menghindari semua yang dilarang. Ya, jadi penyebab penyakit jantung itu hanya ada 5: rokok, kolesterol, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi. 4 ini kita yang cari. Bagaimana supaya bisa lebih baik? Hindari yang 4 ini. Itu saja. Adapun yang 1 turunan, karena itu sudah memang dari sononya seperti itu, ya kita tidak bisa apa-apakan. Tetapi 1 dari 5 itu resikonya kecil. Karena resikonya kecil, insya Allah sih tidak ada masalah. Baik, selalu sayangi jantung kita agar terhindar dan juga agar hidup kita lebih baik. Terima kasih banyak Dr. Heri Mulyadi sudah hadir pada malam hari ini, dan juga Dr. Fenis Hairiadi sudah berkesempatan hadir memberikan edukasi kepada seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, saksikan terus Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.